Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi membahas kondisi masyarakat Indonesia akibat pengaruh kebijakan kerja paksa. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat pengaruh kebijakan kerja paksa. Yang kedua, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan kerja paksa yang diberlakukan oleh Belanda. Coba kalian perhatikan gambar suasana kerja paksa pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa? Kerja paksa atau sering juga disebut kerja rodi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang karena paksaan dari pihak lain. Selama kerja paksa, para pekerja tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, seperti tidak adanya gaji, tidak adanya makanan yang layak, dan bekerja keras di luar batas-batas peri kemanusiaan. Bagi Belanda, kerja paksa sangat menguntungkan karena tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, tetapi proyek-proyek yang dia bangun bisa cepat selesai. Selama program kerja paksa dilakukan di Indonesia oleh pihak Belanda, menimbulkan banyak sekali penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kerja paksa mulai dikenal masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Belanda di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada abad 19. Pada saat itu, Daendels menyuruh masyarakat Jawa untuk membangun jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan atau di daerah pantai utara Jawa. Coba kalian perhatikan gambar peta jalur Anyer Panarukan berikut ini. Tahukah kalian berapa panjang jalur Anyer Panarukan? Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten sampai ke Panarukan, Jawa Timur. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya, yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut. Pertama, membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi atau benteng, pabrik mesiu atau senjata di Semarang dan Surabaya, serta rumah sakit tentara. Yang kedua, membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1000 km. Yang ketiga, membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang. Dan yang keempat, memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara. Sementara, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat, yang pertama, semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan. Yang kedua, melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. Yang ketiga, melaksanakan kontingenten, yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi. Dan yang keempat, menetapkan kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kelima, menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi. Yang keenam, membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan. Yang ketujuh, membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil. Yang kedelapan, melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta. Dan yang terakhir, mewajibkan Prianger Stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau Jalan Raya Pos. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Tetapi dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi.
Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Pembangunan jalur Anyar Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Nah, anak-anak, itulah kondisi masyarakat Indonesia akibat pengaruh kebijakan kerja paksa. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.